Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Jelajah Jember. Untuk membuka video ini, aku mewakili teman-teman ingin mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dan mungkin sebagian besar dari teman-teman belum tahu siapa aku. Kenalin dulu, aku ini Ilham. Aku adalah orang yang berada di balik visual konten-konten YouTube yang horizontal ya utamanya ya, dari Jelajah Jember. Jadi ya seperti kalian tahu mungkin untuk sebuah channel pemula, Jelajah Jember ini cukup proper ya untuk melakukan atau membuat konten. Biasanya ketika aku membuat konten itu aku selalu membawa kamera dan juga satu unit drone. Untuk saat ini aku punya dua drone teman-teman. Satu drone yang FPV ya, lagi mencoba merakit dan rakitannya belum selesai karena harus nyicil-nyicil banget ya, karena budgetnya lumayan emang. Dan di kesempatan kali ini, di konten kali ini, aku mau ajakin kalian, ngasih tahu kalian, ngajarin kalian caranya supaya dapetin visual yang cakep dari udara nih teman-teman. Dan kali ini aku udah bawa gear yang biasa aku gunakan untuk menjelajah Jember. Aku juga buat ngejob juga, yaitu ini dia, drone DJI Mini 3 ya. Kenapa aku pakai DJI Mini 3? Pertama, harganya affordable. Ya sekarang harganya berapa ya? Mungkin untuk paket kombonya mungkin 6 jutaan udah dapet ya teman-teman ya. Terus di sini aku juga DJI Mini 3 tuh juga udah bisa portrait ya. Jadi gak cuma horizontal aja, jadi kameranya itu udah bisa portrait. Dan portraitnya itu bukan portrait cropping seperti pada DJI Neo atau DJI Flip. Ini memang dia ngeflip gitu kameranya, jadi memang mempertahankan kualitas asli dari sensor gambarnya. Terus dibandingkan generasi pendahulunya, dia sensornya katanya sih ya lebih gede dikit daripada Mini 2, DJI Mini Basic, Mini 4K ya, kira gitu, lebih gede. Terus dia bawaannya enteng teman-teman. Dia beratnya ini kalau udah sama baterai standarnya ya, bukan baterai plusnya, ini 249 gram doang. Cukup ringan banget. Cukup ringan banget ya. Dan ini masuk ke dalam tasku. Tas yang biasa aku pakai, tas ransel. Itu nyaman banget, pas banget. Karena biasanya aku memang bawa banyak banget perlengkapan kalau aku bawa ngejob, kayak kamera, satu kamera, dua lensa biasanya, 2 sampai 3 lensa, dan remote ID dan drone kayak gitu. Lalu kelebihannya Mini 3 ini apa lagi ya? Katanya sih jarak tempuhnya itu bisa jauh banget. Ada video teman-teman yang udah nge-review di luar sana, itu ada yang udah tembus 5 km, 4 km gitu, tapi aku nggak pernah berani buat sejauh itu. Karena buat apa gitu? Karena aku pribadi bukan tipe-tipe orang yang suka ngedrone kemudian aku cuma buat tes jarak, itu enggak sih. Aku sukanya itu yang aku datangi suatu tempat, aku nge-shoot, mencari estetika yang tidak pernah didapatkan oleh orang lain kayak gitu. Kemudian kualitas gambarnya ini untuk fotonya itu 48 megapiksel. Jadi terbilang sangat tinggi dan bisa RAW juga. Jadi editingnya itu lebih enak. Dan beberapa momen juga ketika aku menggunakan DJI Mini 3 ini, aku menggunakannya untuk kebutuhan foto. Jadi ya foto dari atas gitu. Nanti aku bakal tunjukin juga hasilnya kayak gini nih. Nah, ini aku buat foto grup untuk wisuda. Sumpah Dokter Gigi kemarin. Ketika bulan Ramadan kemarin. Jadi ya mungkin aku adalah fotografer dan videografer yang masih ngejob di bulan Ramadan kemarin kayak gitu. Untuk kualitas videonya ya 4K sih, udah 4K 30 fps. Dan apa yang istimewa dari videonya ya? Ya udah gitu doang sih. Tapi yang paling sering aku pakai adalah 2,7K doang sih. 2,7K 60 fps itu udah sangat cukup. Bahkan pakai 30 fps karena apa? Kadang 4K itu gak kepake sih, kecuali kita butuh ngezoom gitu kayak gitu. Dan untuk remote-nya aku menggunakan RCN1 ya. Ini bener gak sih RCN1 namanya? Aku lupa. Yang kayak gini, jadi tetap harus nyambung ke handphone kayak gitu. Untuk handphonenya aku pakai iPhone 11 ya teman-teman. Handphoneku yang aku pakai sehari-hari juga. Dan untuk memorinya, aku selalu rekomendasikan memori yang
cukup kencang untuk writing dan reading speednya. Karena apa? Kalau kita pakai memori yang tanggung-tanggung, writing dan reading speednya ya percuma juga, brother, kayak gitu. Dan waduh, kenceng banget tuh. Oke, mungkin kalian, aku nggak paham ini kedengaran atau enggak, tapi di sana kisaran 100 meteran dari sini tuh ada orang yang lagi horek ya. Horekan tuh apa ya? Main sound system dengan subwoofer yang banyak gitu. Kalau aku nggak begitu seneng ya dengan budaya kayak gitu. Yang paling seneng itu adalah si Indi. Ya, dia tuh bahkan punya armada buat horekan kayak gitu. Kalau emangnya nggak kedengaran, berarti ini pencapaian banget karena aku habis ganti mic. Dan mic yang aku pakai sekarang ini adalah Holyland Lark M2. Jadi ya mic kecil banget kayak gini. Micnya kecil banget. Seukuran apa ya? Seukuran koin ya. Jadi kenapa aku ganti? Pertama ada tragedi, yaitu micku hilang. Ya, kemarin aku pakai Saramonic Blink 500 mulai tahun 2023 dan itu udah hilang ya teman-temannya. Tapi dengan hilangnya itu aku ganti ke Holyland Lark M2. Aku ganti ke Holyland Lark M2 itu sebenarnya gak sembarangan ya. Udah riset banyak video, mulai aku nontonin videonya Aztec Media dan video-video orang-orang yang review semuanya, dan biasanya disandingkan dengan diversuskan dengan DJI Mic Mini waktu itu karena harganya unda-undi kayak gitu ya. Tapi pilihanku jatuh ke Holyland Lark M2 karena aku merasa hasil suaranya tuh lebih apa ya sebutannya ya, clarity-nya lebih oke lah dibandingkan DJI Mic. BTW aku di pinggir jalan sih ini. Dan aku udah terlalu banyak basa-basi mungkin ya. Ya udah, kita langsung masuk aja ke video tutorialnya. Let's go. Oke, langkah pertama ketika kalian menggunakan drone itu, yang pertama adalah siapin dulu kelengkapan-kelengkapannya. Yaitu di sini ada drone. Memorinya udah terpasang, yaitu aku pakai SanDisk Extreme yang 64 GB warna kuning ya. Itu harganya murah kok. Jangan beli yang KW ya. Siapin juga remote-nya, pastikan semua baterai remote-nya dia ada. Terus siapin juga baterai drone-nya. Untuk baterai drone-nya ini flight time-nya DJI ngeklaimnya bisa 49 menit, tapi aku rasa gak akan sampai segitu sih. Ya, karena pengalamanku sih biasanya di 35-40 menit udah harus turun sih, karena kita gak mungkin buat ngabisin sampai 0 di atas kayak gitu. Ya jatuh dong. Otomatis auto landing soalnya. Oke, langkah pertama adalah masukin baterai ini ke drone-nya di samping seperti ini. Cara masukinnya adalah seperti ini. Sampai bunyi. Oke, sampai bunyi klik gitu. Terus langkah selanjutnya adalah kita buka propellernya. Nah, kita buka propellernya seperti ini. Untuk propeller yang bagian ini, bagian depan, ini bukanya ke bawah ya teman-teman ya, kalau DJI Mini 3. Jadi kayak gini. Gini. Cah gitu. Kalau yang ini sama sih. Ini horizontal bang, klik gitu. Nah, kemudian jangan lupa lepas penutup gimbal. Ini cover kamera dan ini penutup gimbal. Ini kayak spons gini sih guys. Ini kayak spons gini. Nah, ini harus dilepas biar gimbalnya tidak overload. Wajib dilepas ya teman-temannya, dan nanti ketika sudah kelar pakai drone-nya wajib dipasang juga. Kayak gitu. Ini persiapan drone-nya sudah. Lalu kita persiapan untuk mikrofonnya. Remote-nya. Kayak gitu. Untuk remote-nya sendiri, ini sebelumnya ini bisa dibongkar pasangnya teman-teman ya. Bagian ini bisa dibongkar pasang. Jadi ini tempatnya berada di bawah sini. Di bawah sini dia. Jadi kita buka kayak gini, klik, ambil, terus kita putar di bagian sini sebagai analog untuk joysticknya. Dan langkah selanjutnya teman-teman, kita akan konekin handphone ini ke remote ini. Caranya tinggal buka ini, set. Ini aku lupa gak bawa tablet ya. Biasanya aku bawa tablet buat monitoring kalau butuh ini. Butuh buat monitor ini, karena aku bawa kamera yang nggak bisa di flip ini LCD-nya. Ya emang dari dulu nggak punya kamera yang bisa di flip sih.
Untuk kamera sekarang aku pakai Nikon Z5 karena warnanya enak, bagus, cakep ya. Aku suka, karakternya juga mantap ya. Kita pasang kayak gini. Nah, lalu karena aku pakai iPhone, aku menggunakan jack yang Lightning. Kita colokin di lubang chargingnya seperti ini. Lalu ketika udah kayak gini, kita nyalakan. Nah, biasanya langsung ngebuka aplikasi DJI Fly-nya. Ini baterainya tinggal 2 batang nih. Udah lama gak aku charge. Karena cukup awet ya teman-teman ya. Oke, lanjut kita nyalakan drone-nya. Nah, untuk drone-nya kita nyalakan, kita tekan 2 kali, tek tek kayak gitu ya. Dan di tekanan kedua itu kita tahan. 1, 2. Nah. Oke, dia udah nyala. Ini kita taruh terlebih dahulu. Kita akan konekin ke remote-nya. Oke, kita udah screen record dan ketika udah sampai di menu seperti ini, kita tekan yang Go Fly di pojok kanan bawah ini. Kita akan nunggu sinyal GPS-nya ini sampai ready buat kita lepas landas. Nah, kalau udah siap untuk lepas landas, sinyal GPS-nya itu bakal berwarna putih teman-teman ya, bukan kuning. Kalau kuning tuh bisa lepas landas, cuma akan sedikit beresiko kayak gitu. Amit ya Bu. Boh, monggo. Jemur Bu. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu, ini nggak apa-apa. Ojo. Tempatnya jenengan nih kemen. Oh, jangan. Oh, jangan bentar saya cuma Bu, enggak apa-apa. Ini lo yo isi. Oh. Tekan dhuwur bentar get. Oke, teman-teman. Ini barusan ada sedikit dan ibunya sangat ramah banget ya teman-temannya. Oke, lanjut. Setelah sudah ready semua, pastikan semuanya terkalibrasi teman-teman. Dan di sini semuanya ini udah terkalibrasi. Untuk biasa settingan yang biasa aku atur di sini adalah tinggi RTH-nya ini menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Misalkan tinggi pohonnya dia adalah sekitaran 30 meter, maka aku harus tinggikan settingan RTH-nya sedikit, bisa 40 sampai 50 biar gak nabrak brother ketika baterainya udah mulai menipis ya gitu. Karena ketika baterai menipis itu akan ada yang namanya auto landing atau auto RTH. Ya aku gak tahu sih, ini settingannya kayaknya auto landing sih kayaknya. Untuk settingan yang biasa kita pakai, white balance-nya biasanya aku pakai di 5600 ya, standar banget lah ya teman-teman, supaya di color grading juga enak. Lalu kita udah siap untuk menerbangkannya. Sebenarnya ada 2 cara untuk menerbangkannya. Pertama, kita menggunakan auto landing seperti ini. Nah, di pojok ini, nah ini bisa auto lepas landas otomatis. Lalu kita juga bisa menekan tom analog ini, kita arahkan ke arah dalam bawah. Serk gitu. Jadi ini udah otomatis nyala, kemudian kita terbangkan manual. Tapi biasanya aku menggunakan yang lepas landas otomatis karena DJI Mini 3 atau semua DJI yang ada embel-embelnya mini, karena dia ini adalah pesawat yang kecil. Ya kecil banget sih dibandingkan dengan DJI Air Mavic ya. Aku merekomendasikan untuk melepas landaskan itu di tangan teman-teman. Makanya aku posisinya akan seperti ini, set. Lalu ini tahan lama, lepas landas otomatis dan kita akan terbang. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita terbang. Oke, ini udah terbang teman-teman. Ini posisinya lagi ada di atasku. Langsung aja kita naikin ya teman-teman. Let's go. Nah, seperti yang kalian lihat di layar ya teman-teman ya. Settingan yang biasa aku pakai adalah 2,7K 60 fps teman-teman. Kayak seperti itu. Dan ini mode penerbangan yang aku pakai adalah mode penerbangan yang normal ya teman-teman ya. Kadang pakai normal, Cine, Sport, tergantung dengan kebutuhan. Kalau Cine itu biasanya terbangnya lambat, cocok banget buat kalian yang ambil sinematik kayak gitu. Lalu kalau normal ya kecepatannya normal aja teman-teman. Dan untuk Sport biasanya ya kenceng banget gitu. Untuk analog yang sebelah kiri, ini fungsinya adalah naik, turun, toleh kanan dan toleh kiri. Lalu analog yang sebelah kanan yang ada di jempol kanan kita, ini fungsinya maju, mundur,
ke kanan, dan ke kiri. Kayak gitu. Dan untuk nge-record biasanya aku menggunakan yang sebelah sini teman-teman, tombol yang ini. Nah, kayak gitu. Tombol ini untuk tombol yang apa, kayak kursor kayak gini ya, dial ini ya. Ini fungsinya untuk menaik turunkan altitude dari gambarnya, kayak gitu. Dan sekarang karena ini bukan penjelasan tutorial basic banget ya, aku bakal ajarin kalian cara pengambilan footage ala kita, ala Jelajah Jember, yang mungkin bakal membantu kalian. Pertama-tama, cari objek yang menarik teman-teman. Dan di sana aku menemukan sebuah jembatan. Aku bakal ambil shoot jembatan itu sih. Kayak gitu. Langsung aja kita coba take. Oke, ini kayaknya agak backlight ya. Tapi gak apa-apa sih. Ini bisa kita akali di color grading. Kita coba yang movement dulu. Oke, mantap. Cukup. Lalu, movement kedua adalah roket. Ya, namanya roket ya. Oke. Ini biasanya kita hadapkan ke bawah seperti ini. Oke. Nunggu ada kendaraan ya teman-teman ya. Karena kayaknya lebih bagus ada kendaraan sih. Oke. Bentar. Roket ya. Sorry. Roket ini kita naik ke atas, tinggal naikin kursornya aja. Nah, kayak gini. Set. Mantap. Kayak gitu. Mana kendaraannya? Nah, itu kendaraannya. Lagi lewat tuh. Oke, mantap. Nice. Langsung kita record. Nah, lalu gerakan yang biasa kita pakai juga adalah gerakan sederhana yang kayak gini sih. Bentar. Aku posisikan drone-nya dulu ya. Ini kayaknya ngambil yang hijau-hijau di sana bagus deh. Wah, tuh bagus tuh. Sungai-sungai nih. Bentar. Ini karena aku nggak bisa melihat drone-nya, aku agak tinggiin dikit ya, 95 meter ketinggian sih, tapi kita turunin ke 80 meter. Oke. Kita majuin, kemudian kameranya ini kita tilt up. Nah, tapi aku bisa lebih baik lagi kayaknya sih. Terlalu kasar gerakannya. Kita coba sekali lagi teman-teman ya. Kita mundurin dikit. Sangat sulit. Karena ini juga aku bikin video sekalian manasin droneku sih. Karena ngejob, aku ada job lagi tanggal 5. Sekarang tanggal 2. Tanggal 3 sekarang. Berarti 2 hari lagi. Ini gerakan ini yang juga dipakai ketika aku nge-review warung Wader Kalirowo. Nah, ambil like that. Oke, kurang lebih seperti itu. Lalu, biasanya aku akan mencari objek-objek yang menjadi ikonik di tempat itu, kayak gitu. Biar orang-orang tahu kalau kita lagi ada di sana. Oke, mungkin kita coba masjid ya teman-teman ya. Kita arah sana tuh ada masjid soalnya. Yuk, let's go. Kita jalan dulu drone-nya. Kita pakai mode sport. Mana ya? Nggak kelihatan. Nah, itu dia masjidnya ada di sana. Aku terakhir kali, aku pernah terbang ke sini sih, cuma apa ya, waktu itu ada perbaikan sih kayaknya masjidnya nih. Oke, cukup segini. Biasanya aku shoot dengan mode normal. Oke.
Biasanya aku dekati, kemudian aku bakal tilt down dikit. Pasin di tengah-tengah kayak gini. Nah, biar komposisinya tepat ya teman-teman ya. Tiltnya pelan aja nih. Ini jaraknya udah mau 1 kilo ke sana. Oke. Oke, tembus 900 meter teman-teman ya. Ini karena agak terlalu silau ya teman-teman, kita turunin aja. Kemudian kita akan ambil shot lain ya dari masjid ini. Cukup baik, cukup bagus ya dari atas ini ya masjidnya nih. Aku cuma nggak tahu masjid mana ini. Nih, pasin tengah ya teman-teman ya. Oke. Mungkin pemandangan yang dari sana mungkin terlihat bagus ya teman-teman ya. Kita coba agak mundur dikit. Kita bikin beberapa versi. Oke, mantap. Sinyal RC-nya mulai putus-putus. Oke. Oh, cukup kurang nyaman ya dengan sinyal RC yang putus-putus karena katanya tuh penerima sinyalnya tuh berada di bagian belakang. Jadi karena ini membelakangi, harusnya kayak gini. Nah, cuma kayak gini kan nggak dapat apa-apa kita. Kita coba mundur. Sangat melelahkan. Oh ya, ini satu gerakan lagi teman-teman ya. Lupa aku sih. Ini kita shoot ke bawah dulu. Kayak gini. Mendekati terlebih dahulu. Caranya adalah kursor kanan itu naik ke atas, yang kiri itu ke bawah. Nah, itu. Kemudian, kalau udah mendekat itu kita record. Biasanya kalau juga menjauh, aku record juga. Kayak gitu, biar dapat banyak footage ya teman-temannya pilihannya. Jadi ketika editing tuh enak. Malah kena pencet nih. Ini mah kalau gak fokus biasanya aku gak biasa ngomong di ketika aku ngejob sih soalnya. Oke. Mundur dan naik. Kayak gitu. Sedikit tilt up ya teman-temannya untuk mempertahankan komposisinya. Oke, cukup, mantap. Terus naik ketinggian 110 meter. Maksimum altitude. Oke, mantap. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Dan mungkin ini baterainya udah sampai 50% sih. Aku nggak tahu ini kita udah ngobrol berapa lama semenjak ini take off. Dan juga kemotong sama ibu-ibu yang mau menjemur karaknya di sini. Kalau kalian belum tahu karak itu adalah nasi yang dikeringkan kemudian nanti akan digoreng lagi teman-teman. Banyak di daerah Jawa Timur yang memasak seperti itu. Mungkin di luar daerah juga ada, aku kurang paham sih kayak gitu. Dan waktunya drone kita untuk pulang teman-teman. Untuk drone ketika pulang itu kita akan ambil menggunakan tangan teman-teman. Karena ya paling rekom untuk DJI Mini itu kalau katanya channel Rumah Drone itu pakai tangan kayak gitu. Dan aku selalu lihat video-video mereka juga dan subscribe. Ya belajar dari video-video mereka juga. Ya harus pakai tangan gitu. Dan memang udah terbiasa pakai tangan sih. Ini kita pulang teman-teman ya. Tapi sebelum pulang kita record-record dikit sambil record-record dikit gitu. Siapa tahu bakal ada yang kepake. Nah, 300 meter dari tempatku. Kita maju. Aku ada di sini nih. Aku ada di sini. Nah, kelihatan nggak? Kalau kalian penasaran dengan kualitas 4K-nya kayak apa? Wah, panas banget ya. Wah, panas. Udah panas. Kalau kalian penasaran dengan kualitas 4K-nya kayak apa, aku rasa banyak banget videografer yang udah pakai 4K-nya dari DJI Mini 3.
Cuma aku biasa pakai 2,7K udah cukup banget sih, kayak gitu. Jadi kalian bisa lihat video-video mereka. Oke, kita bakal turun teman-teman ya. Kita bakal turun. Dikarenakan tidak ada kamera bawah atau sensor tidak ada alat bantu karena di Jia Mini 3 tuh udah ada sensor anti tabraknya sama sekali, maka kita harus menurunkannya dengan hati-hati ya teman-teman ya. Karena semurah-murahnya drone ini tetap duit juga. Kita turunkan. Kita mulai turun. Mulai terdengar. Oke. Dan kita turun. Silau. Ini caranya teman-teman ya. Ini tinggal turunin, ini tangannya tinggal letakkan di bawah drone-nya. Pastikan terlihat oleh sensor infrared atau sensor untuk nuruninnya. Tekan arah bawah terus, yang analog kiri, dia akan turun. Untuk mematikan motornya, tinggal arah ke arah kanan 2 kali. Tek gitu sih. Nah, udah selamat sampai di tangan. Jadi kalau misalkan kalian ada pertanyaan seputar dengan drone atau seputar dengan teknis-teknis kita ketika kita main keluar ya teman-teman ya, silahkan langsung aja drop di komen. Dan ya kurang lebih seperti itu sih ya. Ini sebagian besar tutorial, tapi tutorial yang kurang lengkap sih itu. Makanya wajib komen biar kita bisa diskusi di kolom komentar kayak gitu. Nah, ketika udah sampai di tangan seperti ini, langkah yang harus kalian lakukan adalah matikan drone-nya dengan cara tekan 2 kali, tahan yang kedua, sampai lampu indikatornya mati. Lalu jangan lupa kayak gimbal-gimbalnya itu kita masukin kita pasang lagi gimbal locknya. Ini kayaknya kecerahan deh kayaknya aku nih. Oke. Aku baru bisa ngatur, berarti dari tadi overexposure nih. Kita matikan. Kita pasang terlebih dahulu gimbal locknya, biar ketika kita melakukan perjalanan, apalagi namanya jelajah Jember ya, ini selalu blusuan, tidak koncang ya teman-teman ya. Lalu kita pasang lagi penutup kameranya, seperti ini. Buka baterai, aku selalu buka baterai sih teman-teman ya. Buka baterainya, masukin ke dalam tas lagi, lipat yang sini ke bawah. Hati-hati ya teman-teman ya, karena propeller lumayan ya, beberapa ratus ribu harganya. Terus kita seperti ini, dan seperti ini. Dah, aman. Ini bisa langsung kita simpan gitu. Lalu untuk proses editingnya mungkin aku akan ajakin gimana ya. Nah, langsung kita simpan ke dalam tasnya. Tas yang aku pakai adalah tas kamera dari Zano teman-teman. Kenapa aku pakai tas kamera Zano? Karena ya harganya murah, affordable, dan berkualitinya kuat ya teman-teman ya. Udah 3 tahun berarti aku pakai ya. Mulai dari tahun 2022 soalnya. 2022 nih Zano tipe Zano Terra yang ransel kayak gitu. Ini recommended banget karena ini produk lokal, jadi kalian wajib support. Dan dia tangguh ya, meskipun udah bentukannya udah gak karuan karena sering aku bawa blusuan, sering aku bawa ngejob ya, kurang lebih seperti itu. Let's go. Ini kita masukin. Baiklah, siap untuk disimpan lagi. Kita taruh di tasnya lagi. Nah, oke, mungkin segitu dulu videonya teman-teman ya. Dan ini udah jam aku sarapan. Aku harus pulang dan makan, karena kalau nggak makan dan sarapan di rumah, istriku pasti ngomel-ngomel. Ya, kurang lebih begitulah. Dan dan yang tersisa adalah proses editing dari videonya sendiri. Untuk editingnya sendiri biasanya aku membuat LUTs khusus untuk drone ya teman-teman ya.
Kenapa aku buat HoloLens khusus buat drone? Karena setiap sensor dari kamera itu berbeda-beda, utamanya drone. Pasti berbeda-beda. Karena apa? Drone itu kan sensornya kecil, terus kemudian karakternya DJI dengan kamera yang biasa aku pakai yaitu ini Nikon ini berbeda juga. Jadi ya harus pintar-pintar untuk bikin banyak lens. Jadi aku bikin lens buat kamera, bikin lens buat drone kayak gitu. Dan kalau kalian pengen lens drone-nya mungkin kayaknya kalian harus beli deh karena aku bikinnya agak sulit. Jadi sorry banget kalau buat pewarnaan aku komersilkan ya gitu. Karena ya kebanyakan orang-orang juga komersilkan sih kayak gitu. Malah curhat ya. Oke, mungkin segitu aja dulu. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Jangan lupa stay healthy and see you next time. Bye bye.